Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Pasti semuanya sehat semua kan? Ayo, adakah hari ini yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Oke, alangkah baiknya sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Pada pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu teks anekdot. Ayo anak-anak, buka buku paketnya tentang bab teks anekdot. Terima kasih. Adapun kompetensi dasar dalam teks anekdot itu adalah 3 dalam 3.5 mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot, dan 4.5 mengkonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot dalam bentuk lisan maupun tertulis. Adapun tujuan pembelajarannya anak-anak, siswa dapat mengevaluasi makna tersirat dalam teks anekdot dan terampil mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis. Oke, sebelumnya adakah di sini yang sudah pernah mendengar apa itu teks anekdot? Belum? Ya udah, nggak apa-apa. Kalau kejadian lucu, pasti semuanya udah pernah mendengar kan? Kalau kejadian lucu, pastinya kita pernah mendengar ya kan di kehidupan kita sehari-hari. Salah satu kejadian lucu yang beredar dalam masyarakat adalah teks anekdot. Untuk mengenal lebih jauh apa itu teks anekdot, mari kita lihat percakapan berikut ini. Pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menyenangkan, biasanya mengenai tokoh penting atau terkenal berdasarkan kejadian nyata dan memiliki tujuan untuk mengkritik. Tapi teks anekdot tidak hanya berdasarkan kejadian nyata anak-anak, bisa juga hasil rekaan dari kejadian nyata tersebut. Lalu apa fungsi dari teks tersebut? Lalu apakah fungsi dari teks anekdot? Ada yang tahu? Nah, pastinya tidak. Kalian kan semuanya belum belajar. Baiklah, tidak apa-apa. Bapak akan memberitahu kalian fungsi teks anekdot. Fungsi teks anekdot adalah menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara kasar apalagi menyakiti. Setelah kalian memahami pengertian dan fungsi anekdot, sekarang kita akan belajar menemukan isi pokok dari teks anekdot. Caranya, kalian harus bisa mengidentifikasi, dan adapun cara mengidentifikasi isi pokok teks anekdot. Yang pertama, masalah apa yang dibahas dalam teks anekdot. Yang kedua, humor yang terdapat dalam teks anekdot. 3, kritik yang disampaikan dalam teks anekdot. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, kita dapat menemukan penyebab kelucuan dari teks anekdot berdasarkan teks dosen yang juga menjadi pejabat. Kita dapat menemukan yaitu sindiran. Apa sindirannya? Yaitu dosen yang merangkap menjadi pejabat. Lalu, alasan dosen tidak mau berdiri selama mengajar karena takut kehilangan kursi jabatannya yang menyebabkan kelucuan dalam teks anekdot tersebut. Sudah pahamkah anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Oke, sekarang kita lanjut ke materi kompetensi dasar selanjutnya, yaitu mengkonstruksi teks anekdot. Apakah semua cerita lucu itu termasuk teks anekdot? Tidak, karena ada cerita lucu yang umumnya adalah cuma sekedar humor. Lalu apa persamaan dan perbedaan dari humor dan teks anekdot? Nah, anak-anak, tolong nanti dibaca ya sebelah sini. Persamaannya itu adalah sama-sama cerita lucu dan menyenangkan serta menghibur. Lalu perbedaan teks anekdot dengan humor. Dari
mengenai perbedaan teks anekdot dan humor, ciri-ciri teks anekdot adalah yang pertama, bersifat lucu. Dua, berisi kritikan, mempunyai maksud tertentu ataupun mengkritik. Isinya mengenai tokoh penting atau tokoh terkenal. Kritik yang disampaikan dalam teks anekdot dalam bentuk sindiran atau tidak diungkapkan selama secara langsung. Tujuannya akan yang disampaikan pada pihak yang dikritisi dapat diterima dan tidak menimbulkan ketersinggungan. Oleh karena itu, pencerita dalam mengungkapkan sindirannya dalam bentuk kata apapun kalimat dalam makna yang tidak sebenarnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh analisis kritik teks anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, apakah kalian dapat menyimpulkannya? Apakah sampai sini ada pertanyaan? Selanjutnya kita akan belajar menyimpulkan makna tersirat dalam teks anekdot. Jadi, dalam teks anekdot ada makna tersirat, tetapi berbeda dengan sindiran atau kritikan. Nah, makna tersirat itu mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian sudah mendengarkan Bapak tutup ya pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.